Each unit has been developed specially for the hybrid system. During acceleration, motor drive is combined with engine drive in a rotation range with good engine efficiency to drive the vehicle powerfully, yet with low fuel consumption. The Toyota hybrid system is advanced technology that achieves both driving fun and superior environmental performance. Halo Toyota Lovers, balik lagi di channel Garasi RGR bersama saya, Ronggur, sales konsultan dari Plaza Toyota Citerep. Di video kali ini, Ronggur mau ngajak teman-teman semua untuk review atau membahas Toyota Yaris Cross Hybrid GR, di mana ini adalah tipe tertinggi dari Toyota Yaris Cross. Nah, Yaris Cross sendiri terbagi dari ada dua pilihan mesin ya, Toyota Lovers. Yang pertama, mesin 1500 NA yang non-hybrid dan 1500 hybrid. Mau tahu apa aja kelebihannya, fitur-fitur di dalamnya, dan sedikit kekurangannya? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, kita mulai reviewnya ya Toyota Lovers. Kita lihat seperti ini desain Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Ini untuk bagian depannya ya. Perlu Toyota Lovers ketahuin kalau Toyota Yaris Cross ini hadir dengan desain TNGA atau Toyota New Global Architecture, gimana dia juga berbagi platform dengan Lexus. Seperti itulah kurang lebihnya. Oke, kita mulai. Nah, untuk bagian grillnya sendiri berbentuk trapezoidal seperti ini, badukan dengan grill warna hitam glossy berbentuk honeycomb. Nah, ada yang unik, dia sudah ada kameranya juga Toyota Lovers untuk bagian depannya. Jadi untuk Toyota Yaris Cross GR Hybrid ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, di mana dia ada kamera di bagian depan, di bagian spion kanan dan kiri, dan di bagian belakang. Jadi itu memudahkan Toyota Lovers dalam berkendara. Seperti itu. Nah, lanjut ke bagian bawahnya, ini juga ada bagian grill bagian keduanya atau bagian bawahnya, dan ada aero kit atau bumper bagian depan bawahnya berwarna abu-abu glossy juga, menambah kesan sangar dari Toyota Yaris Cross GR Hybrid itu sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian lampu. Lampu sendiri sudah full LED. Headlampnya atau fog lampnya itu juga udah mencakup lampu utama, lampu sen, dan lampu daytime running light-nya atau DRL-nya. Jadi untuk Yaris Cross sendiri ini sudah full LED, baik headlamp maupun fog lamp-nya. Pilihan lainnya dari Toyota Yaris Cross GR Hybrid yaitu sudah ada sensor parkirnya di bagian depan, sebelah sini, kanan, dan kiri. Jadi kebetulan yang Ronggur review ini adalah warna hitam. Jadi bentuknya kelihatan hitam semua, padahal kalau warnanya lain atau misalnya warnanya putih, ini aksen hitamnya ada di bagian fog lamp kanan dan kirinya. Oke, lanjut ke bagian mesin. Mesinnya sendiri untuk Toyota Yaris Cross GR Hybrid ini itu dibekali dengan engine 1500 cc, 4 silinder, DOHC, dan dual VVT-i. Nah, yang sebelah Ronggur ini juga karena tipe hybrid, jadi tidak hanya engine konvensionalnya saja yang bekerja, tapi ada baterainya juga di dalam. Nah, total untuk output tenaga Toyota Yaris Cross Hybrid GR ini adalah 110 HP dengan 141 Nm untuk torsinya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya. Seperti ini bentuknya Toyota Yaris Cross Hybrid GR. Desainnya sangat bagus sekali ya Toyota Lovers. Nah, panjangnya sendiri Toyota Yaris Cross ini kurang lebih panjangnya 4,3 meter dengan lebar 1,7 meter. Jadi Toyota Lovers bisa hitung nih apakah muat di garasi Toyota Lovers semua. Oke, kita lanjut ke bagian velgnya. Velgnya sendiri berukuran 18 inci. Warnanya two tone, hitam dan warna silver.
dibalut dengan ban 215/55. Jadi untuk pengeremannya sendiri juga udah cakram di bagian 4 rodanya. Jadi belakang cakram, depan cakram, belakang pun cakram, seperti itu. Untuk fiturnya sendiri, di pengeremannya sendiri sudah ada fitur ABS, EBD, VSC, dan TPMS, di mana Toyota Lovers bisa mengetahui tekanan angin dari ban Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Oke, lanjut ke bagian atasnya ban. Ada over fender berwarna hitam doff. Jadi over fendernya ini lintang sampai side skirt, dan bagian belakang bodi Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Oke, lanjut ke bagian spion. Spionnya sendiri berwarna glossy hitam. Jadi untuk Yaris Cross sendiri, spionnya itu pasti berwarna hitam untuk Yaris Cross GR Hybrid ya. Jadi apapun warna mobilnya, aksen atau warna spionnya itu berwarna hitam. Oke, sudah dilengkapi juga dengan lampu sen dan sudah auto retract. Dia juga ada kamera 360-nya di sebelah sini dan ada welcoming light. Gitu. Lanjut ke bagian atas. Di atas ada roof rail berwarna silver. Jadi apabila Toyota Lovers mau mengangkut barang lebih di Toyota Yaris Cross GR Hybrid ini, bisa menggunakan tambahan roof box lagi. Jadi sudah ada tempat pegangannya, seperti itu. Jadi lanjut ke bagian bawahnya, ini ada talang air dan kaca filmnya sendiri. Untuk tingkat kegelapannya 40% di bagian depan, 60% di bagian samping dan belakang. Dan kaca filmnya sendiri sudah bergaransi selama 5 tahun. Oke, lanjut ke bagian handle pintu. Ini model tarik berwarna hitam glossy juga. Dan untuk fiturnya sendiri sudah smart entry. Sensornya sendiri model garis-garis ini, jadi kalau mau masuk tinggal masuk aja, kunci di kantong. Kalau mau keluar juga tinggal pencet aja sensornya, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Lanjut ke bagian bawahnya. Ini ada side molding berwarna hitam doff dan berwarna silver glossy. Mantap sekali ya untuk Toyota Yaris Cross GR Hybrid ini. Perlu Toyota Lovers ketahui kalau keunggulan utama dari Toyota Yaris Cross Hybrid ini adalah efisiensi bahan bakarnya. Mana sudah diklaim untuk efisiensi bahan bakarnya itu bisa sampai dengan 1,17 sampai dengan 1,25, tergantung pemakaian dan rute Toyota Lovers itu sendiri. Jadi apakah jalanannya macet, nanjak atau turun, itu yang mempengaruhi konsumsi efisiensi bahan bakarnya. Dengan konsumsi bahan bakar seperti itu, ini mobil sangat irit sekali. Jadi Toyota Lovers bisa lebih irit lagi dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan pengisian bahan bakar. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian belakang. Seperti inilah bentuk bagian belakang dari Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Mana desainnya sangat keren sekali ya, dimana lampunya juga mirip desain Lexus gitu Toyota Lovers. Oke, kita mulai dari bagian atas. Untuk antenanya sendiri sudah shark fin berwarna hitam, dan juga di bawahnya sudah ada spoiler, nambah kesan sporty dari Toyota Yaris Cross GR Hybrid sendiri. Lanjut ke bagian lampunya juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, dan sudah juga dilengkapi dengan defogger dan wiper belakang. Lambang Toyotanya berwarna chrome. Sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur, di mana sudah saya jelaskan di pertama tadi, kalau Toyota Yaris Cross sudah memiliki fitur kamera 360. Ada emblem Yaris Cross di sini. Karena tipe hybrid ada emblemnya HEV-nya juga, tipe S. Oke, lanjut ke bagian lampu. Lampu
Untuk lampu belakang Yaris Cross GR Hybrid sudah full LED di semua bagiannya, baik itu di lampu utamanya, lampu rem, dan lampu sennya. Jadi untuk Yaris Cross GR Hybrid itu lampu depan, lampu belakang, fog lamp semuanya sudah full LED. Sudah sangat canggih sekali Toyota Lovers. Oke, lanjut. Juga dilengkapi dengan 2 sensor dan emblem GR di bagian bawah bempernya. Untuk diffusernya sendiri warnanya abu-abu glossy, menambah kesan sporty di Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Oke, kita lanjut ke bagian bagasinya. Gimana nih cara buka bagasi dari Toyota Yaris Cross GR Hybrid? Ada 4 cara untuk membuka bagasinya. Yang pertama, ada tombol di sebelah setir pengemudi, itu bisa dipencet jadi bisa dioperasikan dari dalam. Yang kedua, melalui remote. Jadi di remote-nya juga ada tombol untuk membuka bagasinya. Yang ketiga, ada bisa melalui kick sensor. Jadi kaki kita cukup ayunkan saja di daerah bawah sensornya. Gitu, daerah sini kita cukup ayunkan saja. Keempat, melalui cara yang paling biasa, yaitu dipencet aja di sini. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk dari bagasi Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Ukurannya sudah sangat besar ya, Toyota Lovers. Apabila baris keduanya diaktifkan saja sudah sangat luas gitu, mampu menampung sekitar 3 sampai 4 koper ukuran medium. Dia juga sudah dilengkapi dengan penutup. Jadi untuk privacy ya, apabila mobilnya keadaan tertutup, jadi dari luar nggak bisa ngelihat barang-barang apa aja yang ada di dalam bagasi. Nah, ini adalah untuk apabila baris keduanya dinonaktifkan. Ininya juga bisa dicopot ya, Toyota Lovers, untuk kerennya bisa dicopot juga. Ini juga bila baris keduanya dinonaktifkan, akomodasi barang yang dimasukkan ke Yaris Cross GR Hybrid itu lebih besar lagi. Bisa Toyota Lovers lihat, meskipun tidak terlalu rata lantai, tapi sudah cukup mengakses barang-barang untuk Toyota Lovers semua. Nah, kita lanjut ke bagian spare tire-nya. Ini salah satu minusnya. Nah, untuk penyimpanan sendiri dia ada 2 bagian ya. Jadi sebelum masuk ke spare tire-nya ada tempat penyimpanan lagi. Ini biasanya bagus untuk naro-naro sepatu gitu atau barang-barang lainnya. Oke, ini yang menurut saya minusnya. Jadi untuk spare tire-nya sendiri bahannya betul-betul atau velgnya sendiri masih berbentuk velg besi biasa ya, atau velg standar. Saya prefer sih lebih baik velgnya seukuran dengan velg yang dipakai, seperti itu. Oke, beginilah untuk bagasi dari Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Kita lanjut ke bagian interior. Untuk penutupan sendiri bisa dipencet dari tombol di sini. Kalau sudah power tailgate, full elektrik. Mantap. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Ini adalah salah satu bagian yang paling spesial dari Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Oke, kita mulai dari bagian door trimnya. Untuk door trimnya sendiri sudah dilengkapi juga dengan speaker di bagian ujung pintunya. Jadi sudah dilengkapi tweeter di kedua bagiannya ya, Toyota Lovers. Lanjut. Ini sudah soft touch. Sudah soft touch hampir di semua bagian. Jadi untuk warna dari interior atau door trimnya sendiri itu warnanya blue navy atau hitam tapi kebiruan gitu, Toyota Lovers. Jadi sangat unik sekali. Nah, lanjut ke bagian handle-nya itu berwarna chrome, dan ini untuk pegangannya hitam glossy dan jahitannya berwarna biru
Ada 2 buah cup holder, door pocket, dan speaker. Jadi untuk bagian pintu ada 2 speaker ya, Toyota Lovers. Oke, lanjut ke bagian joknya. Joknya sendiri itu sudah dilapisi dengan kulit atau leather di semua bagiannya. Tuh, warnanya sendiri ini blue navy, jadi biru yang sangat tua sekali, jadi nyaris hitam Toyota Lovers, dipadukan dengan jahitan warna biru juga. Di bagian headrestnya juga ada emblem GR-nya juga, menambah kesan sporty dan sangar untuk interior Yaris Cross GR Hybrid. Kita coba duduk di Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Kita coba setel-setel dulu untuk penyetelan jok di bagian kemudi. Itu sudah elektrik, jadi sudah bisa reclining, sliding, dan juga di-adjust untuk naik dan turunnya. Bahkan untuk penyangga paha juga sudah bisa di-setel. Jadi untuk setelannya banyak sekali. Namun minusnya di bagian penumpang masih menggunakan manual. Oke, kita lanjut ke bagian dashboardnya. Ini masih keras-keras. Bagian atasnya belum soft touch. Bagian sini ada sedikit soft touch di atas kisi-kisi AC bagian kanan pengemudi. Lanjut ke bagian bawahnya, ini ada tombol-tombol, ada tombol VSC, ada tombol EV mode, ada tombol auto high beam, buka bagasi. Oke, ini ada tempat penyimpanannya. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya. Setirnya palang 3 dan dibalut dengan kulit dan jahitan warna biru. Sekali lagi, untuk setir apabila dibalut dengan kulit itu adalah merupakan nilai plus buat saya pribadi ya. Jadi dipegangnya pun enak gitu Toyota Lovers. Nah, kita coba setel dulu. Sudah tilt dan teleskopik ya. Jadi untuk posisi berkendara di Yaris Cross GR Hybrid ini amat sangat ergonomis. Jadi banyak setelannya gitu, bisa menyesuaikan dengan postur tubuh dan kenyamanan Toyota Lovers. Oke, lanjut. Di setir ada fitur apa aja? Di sebelah kanan tombol ada tombol untuk pengoperasian TSS-nya, Toyota Safety Sense. Itu bagian-bagiannya seperti adaptive cruise control atau lane keeping assist dan lain sebagainya. Dan di setir sendiri ada emblem GR lagi, nambah kesan sporty, lagi-lagi sporty untuk Toyota Yaris Cross GR. Untuk pembukaan bensinnya ada di sebelah sini ya Toyota Lovers. Oke, lanjut. Speedometernya di mana ini cukup jelas terlihat, cukup besar, warnanya juga bagus, jelas gitu, dan informasinya sangat lengkap. Dari mulai PM, kecepatan berkendara, jam, display brightness-nya, time and date, desainnya juga bisa dirubah, display settingnya juga macam-macam, ada fitur buzzernya juga, notification date settingnya juga ada, vehicle settingnya juga ada, maintenance settingsnya juga ada, sampai bahasa pun bisa diatur di speedometer atau MID dari Toyota Yaris Cross Hybrid itu sendiri. Jadi betul-betul mobil yang sangat saya referensikan untuk Toyota Lovers miliki. Oke, lanjut ke bagian tengah atau konsol tengah. Untuk Yaris Cross GR Hybrid sendiri, head unitnya sudah berukuran 10 inci. Kita lihat ada fitur apa aja di dalamnya. Nyalain mesinnya untuk engine start stopnya ada di sebelah sini Toyota Lovers. Di bawah tombol AC. Oke, kita nyalain. Nah, apabila sudah dinyalakan, keunikan dari engine hybrid itu pasti baterainya dulu. Ini betul-betul sangat senyap, tidak ada getaran apapun Toyota Lovers. Keren sekali, mantap. Nah, untuk fiturnya sendiri, head unitnya 10 inci, itu sudah Android Auto dan Apple CarPlay atau Smart
phone connection, dimana kalau udah ada kedua fitur itu udah cukup lah. Sini juga bisa terlihat citra dari kamera 360-nya. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di bagian sininya atau di bawah bagian head unitnya itu sudah soft touch. Ini tombol lampu hazardnya di bawah head unit, dan juga di sebelah kisi-kisi AC-nya. Lanjut ke bagian AC-nya. Nyalain dulu. Sudah digital ya, Toyota Lovers, juga sudah ada pencetan untuk rear defogger, climate control, dan sudah bisa auto AC juga. Untuk AC-nya sendiri paling dingin 18 derajat dan paling panas bisa sampai 28 derajat gitu. Lanjut ke konsol tengah bagian bawah. Ini juga yang spesial, ada wireless charging. Jadi Toyota Lovers tinggal taruh handphonenya aja di bagian wireless chargingnya sebelah sini. Handphone Toyota Lovers otomatis sudah mengecas. Nah, ini engine konvensionalnya baru nyala nih, setelah tadi lama menggunakan baterainya. Jadi untuk hybridnya sendiri digunakan sesuai kebutuhan. Jadi apabila jalan macet bisa jadi baterainya yang bekerja, apabila butuh tenaga lebih langsung switch ke engine konvensionalnya. Jadi itu sudah diatur oleh Toyota Yaris GR itu sendiri. Canggih Toyota Lovers. Oke, lanjut ke bagian tuas transmisinya. Ini sedikit unik ya. Jadi model konsol tengahnya tuh yang sebelah untuk bagian penumpangnya dia tertutup, tapi terbuka ke bagian driver. Jadi konsolnya ini driver oriented sekali, transmisinya cukup kecil, dipegangnya enak sekali Toyota Lovers. Dan Yaris Cross Hybrid ini bertransmisi CVT. Yang unik dia ada di bagian transmisinya bisa diarahkan ke bagian B, di mana ini digunakan untuk engine brake. Jadi apabila Toyota Lovers misalnya nih lagi di puncak turunan, itu tuasnya dipindahkan ke bagian B-nya saja, nanti otomatis engine-nya itu deakselerasi atau engine brake gitu. Jadi nggak akan ngegelinding, itulah kurang lebih bahasanya ya Toyota Lovers. Jadi selain ke safety, itu juga berguna untuk mengecas baterai si hybridnya sendiri lebih cepat lagi, seperti itu. Jadi banyak sekali keunggulan dan fitur di Toyota Yaris Cross GR Hybrid ini. Oke, lanjut ke bagian setelah tuas transmisi. Ini ada electric parking brake dan auto brake hold. Jadi sudah serba elektrik. Oke, lanjut ada konsol atau tempat penyimpanan air minum atau cup holder di bagian tengahnya, dikelilingi oleh aksen silver chrome yang menambah kesan mewah juga. Lanjut ke bagian konsol box di tengah, nggak terlalu besar tapi ada sumber pengecasan di sini tipe bulat 12 volt. Tapi sudah empuk ya bahannya. Jadi apabila nyetir sudah cukup enak posisinya. Ini juga semi bucket seat ya, jadi mengunci pinggang Toyota Lovers agar berkendara lebih nyaman. Nah, ini juga yang spesial. Kita mulai ke bagian atasnya Toyota Lovers. Nah, ini adalah sensor TSS dari Toyota Yaris Cross itu sendiri. Jadi sensornya tuh berupa kamera, melihat ke bagian depan jalan, apabila ada objek-objek nanti terbaca oleh sensor TSS-nya itu sendiri. Jadi apabila ada objek atau marka jalan dia ngebacanya seperti itu. Lanjut, ada dashcam juga. Jadi untuk Toyota Yaris Cross GR Hybrid sudah dilengkapi dengan dashcam. Oke. Dan ini yang paling spesialnya. Lanjut ke bagian atas. Sudah dilengkapi dengan panoramic roof Toyota Lovers. Jadi menambah kesan lega di bagian
kabin Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Operasian atau penutupan panoramic roofnya di sebelah sini ya. Nah, untuk lampu kabinnya sendiri juga sudah LED. Jadi betul-betul lampu eksterior, headlamp, stop lamp, lampu kabin semuanya Yaris Cross GR Hybrid itu sudah LED. Jadi mewah sekali. Lanjut ke bagian penumpang, ada tempat penyimpanan dan juga airbag di beberapa bagian di bagian depan. Oke, itu aja yang bisa Ronggur bahas dari baris pertama atau baris depan Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Kita lanjut ke baris kedua. Oke, kita lanjut ke baris kedua Toyota Yaris Cross Hybrid GR. Kita mulai dari door trim. Door trim sama seperti bagian atau baris pertama, didominasi dengan warna hitam dan biru navy gitu. Perbedaannya apabila yang di baris pertama ada ambient slide-nya, kalau di baris kedua itu nggak ada ambient slide-nya. Cuma aksen dan warnanya sama. Satu buah cup holder. Oke, lanjut kita duduk. Sebelum duduk ya kita jelasin juga kalau joknya baris kedua juga sama seperti baris pertama, dia ada aksen bolong-bolongnya gitu. Ini yang lumayan saya suka juga mengenai desainnya, jadi lebih keren aja gitu. Ada old schoolnya ya untuk bagian desain dari jok Toyota Yaris Cross Hybrid sendiri. Oke, kita coba duduk. Nah, oke, kita coba dulu. Untuk duduknya sendiri sangat cukup ya atau nyaman. Jadi untuk ketegakannya juga nyaman, dipadukan dengan headrestnya juga pas gitu. Nah, untuk Yaris Cross sendiri untuk apabila full atau 5 penumpangnya masuk, karena ini 5-seater kan, 5 orang dewasa masih cukup nyaman karena lega untuk di Yaris Cross GR Hybrid ini. Oke, lanjut. Untuk legroomnya sendiri masih jauh, headroomnya sendiri masih nggak terlalu jauh. Jadi cukup nempel untuk headroomnya sendiri. Jadi tinggi saya 170 cm. Untuk headroom nggak terlalu lega. Tapi itu biasa sih apabila mobil dengan ada fitur panoramicnya atau panoramic sunroof pasti mengorbankan headroom di baris kedua. Jadi ini biasalah, bukan hal yang besar seperti itu. Nah, lanjut ke bagian armrest di bagian tengah baris kedua Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Nah, ini juga salah satu nilai plus. Kalau Yaris Cross GR Hybrid itu armrestnya nyaman ya. Ada tuh di beberapa tipe mobil baik brand Toyota atau non brand Toyota itu yang armrestnya jatuh gitu ke bawah. Itu saya kurang suka aja gitu. Lebih baik seperti ini. Juga dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Untuk AC juga sudah double blower. Jadi untuk baris keduanya juga adem ya Toyota Lovers. Dan untuk pengecasan ada 2 buah USB Type-C. Untuk gadget, yang untuk sumber pengecasan banyak sekali di Toyota Yaris Cross GR Hybrid ini. Untuk di depan ada wireless charging dan di belakang ada 2 buah pengecasan USB Type-C. Oke, di sini ada penyimpanan juga kanan kiri dan karpet bluedry-nya sendiri ada lambang GR-nya. Juga speaker di bagian kanan dan kiri door trim bagian belakang. Oke, segitu aja untuk review interiornya. Gimana menurut Toyota Lover? Silahkan komen di kolom komentar dan share ini ke halayak ramai lah biar Toyota Yaris Cross ini diketahui oleh seluruh Toyota Lovers di seluruh Indonesia. Toyota Yaris Cross GR Hybrid
top, mantap, is the best. Toyota Lovers, sekian video review mengenai Toyota Yaris Cross GR Hybrid. Toyota Yaris Cross sendiri memiliki range harga dari 350 jutaan sampai 450 jutaan, tergantung budget dan kebutuhan Toyota Lovers itu sendiri. Oke, kalau Toyota Lovers mau informasi lebih lanjut bisa hubungi Ronggur di 0856 841 8099 atau kunjungi Instagram Ronggur dan TikTok Ronggur di @toyota_ronggur. Jangan lupa subscribe dan komen agar channel ini lebih berkembang lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Ciao.